Suparta, koruptor kasus Tata Niaga Timah dengan kerugian negara 300 triliun rupiah, meninggal di RSUD Cibinong Senin 28 April 2025 pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Penyebab kematian Suparta masih misterius, belum diketahui pasti. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 19 tahun penjara. Suparta juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah atau kurungan 6 bulan jika tak dibayar dan diwajibkan membayar uang pengganti 4,5 triliun rupiah. Setelah Suparta meninggal, siapa akan mengganti kerugian negara 4,5 triliun rupiah? Meninggal dunia terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, maka hak menuntut bagi penuntut umum berakhir demi hukum. Meski begitu, negara masih bisa menempuh upaya lain untuk memulihkan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi melalui proses gugatan hukum perdata. Dengan demikian, negara dapat mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris Suparta untuk memulihkan kerugian negara. Sosok Suparta, pemilik smelter PT Refine Bangkatin atau RPT, terbilang tertutup di Bangka Belitung, namun cukup dikenal di kalangan pembisnis tambang timah. Dalam kasus korupsi timah, ia didakwa menerima 4,5 triliun rupiah. Suparta adalah direktur dan pemegang 73% saham PT Refine Bangkatin atau RPT di Sungai Liat, Bangka. Ia disebut menerima aliran dana korupsi 4,5 triliun rupiah melalui PT RPT, tertinggi di antara terdakwa lainnya. Suparta diketahui berteman lama dengan Harvey Muiz sejak aktif di bisnis batubara pada 2012 hingga 2013. Pada 2016, ia mengajak Harvey turun ke bisnis timah setelah mengambil alih perusahaan di Babel karena tahu Harvey akan menikahi Sandra Dewi, warga asal daerah tersebut. Awalnya, Harvey Muiz memilih belajar dulu dan menolak terlibat langsung. Namun, akhirnya Suparta menjadikannya penghubung antara PT RPT dan PT Timah. Suparta ditetapkan tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi timah pada 21 Februari 2024. Ia menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 Agustus 2024 dengan dakwaan merugikan negara 300 triliun rupiah. Suparta didakwa menerima 4,5 triliun rupiah dalam kasus korupsi timah. Ia dituntut 14 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, atau sanksi kurungan 1 tahun jika tak dibayar, dan diwajibkan membayar uang pengganti 4,57 triliun rupiah. Jika tak membayar dalam sebulan setelah putusan tetap, hartanya akan disita dan dilelang. Dalam vonis tingkat pertama, Suparta dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah atau kurungan 6 bulan jika tak dibayar, dan pidana tambahan membayar uang pengganti 4,5 triliun rupiah. Jika tak mampu membayar, hartanya akan disita dan dilelang. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis menjadi 19 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU bersama-sama. Selain 19 tahun penjara, Suparta dijatuhi denda 1 miliar rupiah atau kurungan 6 bulan jika tak dibayar, dan diwajibkan membayar uang pengganti 4,5 triliun rupiah. Jika tak mampu membayar dalam 1 bulan setelah putusan tetap, hartanya akan disita dan dilelang. Jika tidak ada harta yang mencukupi, diganti dengan 10 tahun penjara. Suparta mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Suparta terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, pasal 3 dan 4 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pencucian uang, serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Suparta, Reza Ardiansyah, dan Harvey Muiz terlibat dalam korupsi pengelolaan timah dengan membeli biji timah dari penambang ilegal dan membentuk perusahaan boneka. Mereka menjual biji timah ilegal ke PT Timah Tbk dengan cek kosong. PT Timah Tbk bekerja sama dengan PT RPT untuk menyewa peralatan pengolahan biji timah. Suparta, Reza, dan Harvey Muiz bertemu dengan Dirut PT Timah dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan biji timah 5% dan kuota ekspor. Harvey meminta dana pengamanan sebesar $500 hingga $750 per metrik ton yang disalurkan sebagai dana CSR PT RPT. Suparta menyetujui Harvey Muiz melalui Helena dari PT Quantum Skyline Exchange menerima biaya pengamanan dari perusahaan smelter swasta yang kemudian diserahkan kepada Harvey. Selain korupsi, Suparta juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU
melalui istrinya Anggraini dengan membeli sejumlah aset.